Oke, langsung buka ya. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, aku Neta Sari Hadijah dari Paragon Corp, dan juga di sini ada narasumber kita yang mungkin teman-teman juga sudah melihat ya di posternya, yaitu ada Kak Fitrianti dan juga Kak Sani dari Paragon Corp juga. Nah, hari ini kita akan membahas nih mengenai MT dan PLDP di Paragon Corp gitu. Jadi ini juga salah satu tahapan atau juga jalan untuk teman-teman semua yang mungkin di sini ada yang tingkat akhir, ada fresh graduate, atau juga yang mungkin alumni dari ITB sendiri ingin bergabung menjadi bagian dari Paragon Corp gitu. Nanti akan dibahas mengenai MT dan PLDP itu seperti apa, perbedaannya itu apa, dan mungkin di sini juga jadi pertanyaan ya, kira-kira perbedaannya MT dan PLDP itu apa sih gitu kan? Apakah masih sama-sama program salah satu pengembangan gitu kan untuk para teman-teman fresh graduate nantinya, atau juga seperti apa? Nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Kak Sani selaku Head of Paragon University dan juga Kak Fitrianti selaku Paragon University Officer. Nah, mungkin aku ingin menyapa terlebih dahulu narasumber kita hari ini. Halo Kak Sani dan Kak Fitrianti. Panggilannya Kak Fitri mungkin ya? Halo Kak Sani dan Kak Fitri. Halo semuanya. Halo juga Neta. Oke, mungkin boleh disapa juga Kak teman-teman yang hadir gitu di sini. Halo teman-teman semuanya. Semoga pagi hari Jumat hari ini menyenangkan ya teman-teman ya, karena sudah mendekati weekend juga gitu ya semuanya. Iya. Pasti yang ditunggu-tunggu juga ya Kak biasanya kan hari Jumat, Sabtu dan Minggu gitu ya. Tapi sekarang teman-teman semuanya akan mendapatkan informasi terlebih dahulu nih sebelum nanti menjelang liburan gitu ya tentang MT dan PLDP di Paragon Corp. Nah, mungkin nanti juga dari para narasumber akan menjelaskan Paragon Corp itu apa sih, perusahaan yang seperti apa gitu. Sebagian mungkin ada yang sudah tahu juga perusahaannya bentuknya seperti apa. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber kita Kak Sani dan juga Kak Fitri. Oke teman-teman, karena mungkin ini juga hal yang ditunggu-tunggu teman-teman semua, jadi kita akan langsung saja penyampaian materi agar lebih lama juga waktunya, spare waktunya untuk para narasumber gitu kepada para peserta di sini. Waktu dan tempat, aku persilahkan kepada Kak Fitri dan juga Kak Sani untuk menyampaikan materi mengenai MT dan PLDP di Paragon. Oke, terima kasih Neta. Saya coba izin share screen teman-teman ya, kalau misalkan emang udah ke-share. Neta, udah ke-share? David? Sudah ya? Oke, jadi seperti yang sudah disampaikan Neta tadi, saya di sini ada Sani gitu ya teman-teman. Nanti kita kenalan terlebih dahulu, dan di sini juga ada Mbak Fitri. Kita akan menyampaikan terkait dengan apa sih sebenarnya manajemen trainee dan Paragon Leader Development Program yang ada di Paragon Corporation sendiri gitu ya. Oke, kita nih, tak kenal maka tak sayang sih. Kita kenalan terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Saya Sani Sabrina, teman-teman semua bisa ngelihat di LinkedIn profile saya Sani Sabrina, atau di Instagram saya ada @sani_sabrina. Di email juga bisa teman-teman, kalau misalkan ada butuh sesuatu pengen nge-email saya itu juga bisa banget di sini sani.sabrina@paragoncorpgroup.com gitu ya. Nah, mungkin kenalan sedikit dulu teman-teman. Sekarang memang saya diamanahi gitu ya di Paragon sendiri menjadi Head of Paragon University, dan di bawah-bawahnya itu ada beberapa journey saya selama bergabung di Paragon gitu. Jadi saya memang masuk SMT-nya di Paragon itu dari tahun 2016, lalu kemudian langsung jadi Human Capital Eksekutif, lalu kemudian jadi Program Development Eksekutif, dan bersamaan dengan Program Development Eksekutif itu saya juga diminta untuk menjadi Human Resource Business Partner di Direktorat Komersial. Lalu ada Paragon University Manager, dan sekarang sampai saat ini gitu ya teman-teman lagi jadi Head of Paragon University. Oke, di sini saya nggak sendiri teman-teman semua. Di sini ada Mbak Fitri. Mungkin Mbak Fitri bisa mengenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman sekalian, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Fitri, atau nama lengkapnya Fitrianti. Di Paragon saat ini sudah hampir kurang lebih 11 tahun teman-teman. Alhamdulillah nih, udah cukup lama juga ya di Paragon. Nah, cerita sedikit mengenai journey saya di Paragon. Jadi waktu itu saya masuk di tahun 2011, waktu saat itu ditempatkan di posisi rekrutmen manajemen administrator. Kemudian di tahun 2017, saya dipromosikan nih, alhamdulillah menjadi Learning Operation Officer. Kemudian pada saat ia menjabat atau memegang amanah sebagai Learning Operation Officer, saat itu juga diamanahkan untuk memegang
bagian Human Region Distribution Center area Bangka Belitung. Nah, di situ jadi saya memegang 2 job nih. Jadi di kaki kanan di Paragon University, kaki kirinya di DC seperti itu. Tapi itu hanya berlangsung selama 2 tahun sampai dengan tahun 2020. Kemudian di 2021-nya melanjutkan menjadi Paragon University Officer sampai dengan saat ini. Teman-teman juga bisa ya connect melalui LinkedIn atau Instagram atau email melalui yang tertera di slide. Salam kenal semuanya. Oke, kita lanjut ya Mbak Fitri ya. Nah, jadi teman-teman semua, point of discussion kita hari ini gitu ya, teman-teman, kita nanti akan ngebahas terkait dengan New Entry Program, NEP kalau kita sebutnya, atau biasanya kita New Entry Development Program ketika kita sudah ngomongin development-nya. Lalu kita pengen ngasih tahu juga dan share kepada teman-teman semua, biar teman-teman lebih kenal gitu ya, apa sih sebenarnya MT dan PLDP yang ada di Paragon Corporation, lalu kemudian journey-nya SMT dan PLDP sendiri seperti apa, sama nanti tips and trick to be part of MT dan PLDP di Paragon Corporation itu kayak gimana. Oke, kalau misalnya teman-teman mau nanya nanti langsung aja bisa dituliskan di Zoom chat gitu ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kita sampaikan New Entry Program di Paragon, itu adalah salah satu program development yang memang berdasarkan base Paragon Core kompetensi. Jadi kalau misalkan di suatu perusahaan kita punya yang namanya kompetensi level gitu ya, ada yang namanya soft kompetensi dan juga technical kompetensi, tapi kita berfokus terlebih dahulu di soft kompetensinya, yang memang kita ibaratkan untuk new entry level. Jadi entry levelnya ini ketika nanti teman-teman fresh graduate yang baru lulus, misalkan bergabung dalam program PLDP program, itu selama 1,5 tahun, lalu MT program juga 1,5 tahun gitu ya, itu nanti ketika lulus akan menjadi, kalau lulus PLDP akan menjadi level officer, dan kalau misalnya MT itu akan menjadi level eksekutif gitu. Jadi di sini bukan hanya untuk fresh graduate saja, tapi bagi teman-teman yang memang memiliki working experience itu kurang dari 2 tahun, itu memang masih kita ikutkan ke dalam program MT dan PLDP. Oke, jadi tadi saya sudah menyebutkan bagaimana Paragon memiliki soft kompetensi level, ada soft kompetensi dan ada juga functional kompetensi. Jadi memang di Paragon sendiri kita punya yang namanya 10 soft kompetensi yang kita yakini dan kita jalani sekarang gitu ya teman-teman. Jadi di sini ada bagaimana kita leading ourselves to be trustworthy juga, lalu bagaimana kita bisa interact with others untuk membangun trust, karena ketika kita bekerja, kita nggak bekerja sendiri gitu ya teman-teman semua, tapi gimana kita juga bisa berinteraksi sosial gitu untuk membangun trust. Lalu kemudian bagaimana kita juga bisa leading people, untuk apa? Untuk bisa alignment dan empowerment satu sama lain. Nah, di sini ada 10 kompetensi model yang ada di Paragon Corporation. Jadi dari drive and courage sampai nantinya ke meaningful business achievement. Nah, hal-hal inilah dan kompetensi inilah yang akan kita kembangkan untuk teman-teman semua, gitu ya. Di sini selain soft kompetensi ada juga yang namanya functional kompetensi. Jadi functional kompetensi itu adalah semacam technical kompetensi yang nantinya akan teman-teman kembangkan juga ketika nanti masuk ke dalam Paragon Corporation. Let's say, misalkan saya di bagian human resource, maka saya akan dikembangkan di functional kompetensinya itu di bagian human resource-nya, gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan ngomongin terkait dengan manajemen trainee dan PLDP program. Di sini ada program prinsipnya itu seperti apa, lalu kemudian learning methods yang kita pakai kayak gimana, sama development program apa saja yang akan teman-teman terima ya. Nah, di sini ada beberapa program prinsipal dari MT dan PLDP program, teman-teman. Jadi kita percaya ada 3 prinsip ini yang kita pegang secara penting gitu ya. Yang pertama adalah development base, yang kedua adalah independent dan continuous learning, dan yang ketiga adalah focus on implementation. Nah, jadi yang pertama sekali ini adalah terkait dengan development base. Jadi kita nanti memang akan lebih fokus ke dalam proses improvement dari peserta MT maupun PLDP terkait dengan ability-nya, kemampuan dan capability-nya juga, dibandingkan dengan melihat seeing the result itself gitu, evaluating. Jadi kita bukan seolah-olah untuk mengevaluasi teman-teman gitu ya, tapi kita pengen mengembangkan teman-teman dari yang awalnya mungkin tidak bisa menjadi lebih bisa, atau dari yang lebih bisa menjadi semakin bisa lagi gitu. Jadi teman-teman nanti pada saat
bergabung ke dalam MT dan PLDP program, kita pengen development ini yang kita kasih kepada teman-teman untuk siap bekerja di Paragon Corporation gitu. Lalu kemudian yang kedua adalah independent dan continuous learning. Jadi teman-teman itu harus tahu juga nih dan paham sebenarnya kebutuhan your own development needs sendiri itu kayak gimana. Karena bisa jadi pada saat teman-teman baru masuk as fresh graduate, ada beberapa kebutuhan-kebutuhan yang mungkin teman-teman kira ini penting nih buat saya gitu ya. Itu teman-teman bisa banget nanti diskusi sama mentornya, sama Paragon University untuk kita kembangin lebih jauh lagi. Dan program kita juga continuous learning. Tenang aja nanti teman-teman juga akan bisa melihat program kita seperti apa gitu ya, karena banyak sekali soft skill yang kita kasih kepada teman-teman MT dan PLDP yang baru bergabung. Lalu kemudian yang ketiga adalah, ini yang paling penting, bahwa di Paragon Corporation sendiri kita akan fokus terhadap implementasi dari beberapa proyek yang nantinya akan teman-teman bawakan gitu ya. Jadi bisa jadi ketika teman-teman baru masuk, itu nanti akan tergabung dalam suatu proyek yang sangat besar gitu ya teman-teman. Nah bagaimana nanti teman-teman bisa mengimplementasi proyek tersebut dan learning by doing-nya itu terproses gitu dari awal sampai akhir. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah beberapa learning methods yang kami yakini juga dan kita pakai teman-teman. Ini dari Lombardo and Etchinger di tahun 1996. Jadi di Paragon University dan Paragon Corporation kita sangat memegang teguh prinsip 10, 20, dan 70. Nah, di 10% ini akan ada in the class training, ada workshop gitu ya teman-teman, ada seminar, terus kemudian ada in-house training gitu, itu bisa banget ada di sini, ada digital learning juga. Lalu di 20% ini adalah developmental relationship. Jadi lebih ke arah bagaimana teman-teman bisa learning dari feedback yang diberikan sama mentor, lalu kemudian learning juga dari people. Di sini juga akan berlaku coaching dan mentoring session, itu di 20%-nya. Dan di 70%-nya, teman-teman akan banyak sekali nantinya belajar ketika teman-teman langsung on the job experience gitu ya. Jadi working on task atau menghadapi suatu masalah nanti di lapangannya kayak gimana. Jadi ketika teman-teman melihat bagaimana learning methods yang digunakan di Paragon Corporation, yaitu menggunakan 70-20-10 model for learning and development. Oke. Nah, ini teman-teman program journey untuk new entry development program gitu ya. Di sini ada training dengan internal dan eksternal subject matter expertnya kita. Nanti teman-teman juga akan acting as beauty advisor kita gitu ya. Nanti teman-teman akan menjalani gitu bagaimana cara teman-teman beauty advisor kita itu berhadapan dengan consumer maunya apa gitu ya. Nanti teman-teman akan ada experience ke sini. Nanti akan ada group coaching dan follow up session. Jadi di setiap development program yang kita berikan, Paragon University dan para mentor juga membuka terkait dengan group coaching dan follow up sessionnya gitu. Nah di sini ada digital learning yang kita berikan juga kepada teman-teman. Nah di sini ada intimate discussion with BOD family. Jadi teman-teman nanti akan diajarin, ini Pak Subakat adalah komisioner kita gitu ya, founder kita juga di Paragon. Nah di sini nanti teman-teman akan ketemu langsung sama Pak Subakat, sama Ibu Nur, nanti ada Pak Salman, ada Pak Harman, dan juga ada Dr. Sari dan Bapak Ibu lainnya gitu ya, yang family. Nah nanti teman-teman akan berdiskusi sebenarnya values apa sih yang mereka jalani saat ini gitu ya. Nah di sini kita pengen memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana internalisasi value juga dilaksanakan oleh level BOD family gitu. Lalu kemudian yang ketiga adalah individual development plan. Teman-teman pada saat baru masuk di Paragon Corporation gitu ya, teman-teman akan kita tuntut juga untuk langsung ada nih, apa sih yang teman-teman sekiranya pengen di-develop nanti selama 1 tahun ke depan. Nah, itu berdasarkan diskusi juga dengan superior teman-teman masing-masing. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, saya akan lebih cerita terkait dengan manajemen trainee program. Nanti Mbak Fitri juga akan cerita terkait dengan PLDP program sampai nanti ke tips and trick-nya gitu ya. Nanti teman-teman boleh ajukan pertanyaan kepada kita. Oke, ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu di bagian manajemen training. Jadi program definition di kita ini adalah mempersiapkan fresh graduate atau recent graduate untuk menjadi potensial future leaders yang memang bisa nanti berkemampuan untuk mengembangkan bisnis growth juga di Paragon, dan itu sesuai dengan kompetensi dan value yang dimiliki oleh Paragon Corporation. Program objektifnya sendiri ini ada 3. Teman-teman nanti pada saat sudah masuk di dalam program manajemen trainee, teman-teman harus paham betul terkait dengan bisnis dan industri yang ada di Paragon.
Jadi nanti teman-teman tahu impact terhadap bisnisnya itu apa sih kalau misalkan kita lagi mau ngerjain suatu project, gitu ya. Ataupun nanti misalkan ada bisnis Paragon itu sekarang lagi mengarah kemana, industri lagi ke arah kemana. Teman-teman harus tahu juga dan bisa meng-capture apa-apa saja yang terjadi di luar dan impact-nya terhadap bisnis kita apa. Gitu. Lalu yang kedua adalah teman-teman nanti program objektifnya itu akan meningkatkan kompetensi teman-teman untuk menjadi future leader. Kompetensi yang mana? Yang tadi saya sebutkan di awal, yang ada 10 kompetensi. Lalu yang ketiga adalah ini implementasi terkait dengan Paragon Values dan Paragon Management System yang ada di Paragon Corporation sendiri. Oke, ini journey-nya teman-teman, sekitar kurang lebih 1,5 tahun program gitu ya teman-teman. Nanti teman-teman akan mendapatkan induction pada saat sudah masuk pertama kali. Nanti jadi kita itu program MT dan PLDP-nya kita pakai misalkan Januari, Februari, Maret itu ada yang masuk. Jadi bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret ada yang masuk gitu ya, MT dan PLDP. Nah nanti teman-teman akan baru mendapatkan yang namanya New Entry Development Program itu di bulan keempat. Jadi yang masuk di Januari, Februari, Maret, let's say, itu menjadi batch 1 MT dan PLDP kami. Nanti di April, batch 1 tersebut akan kita berikan New Entry Development Program. Tuh, selama kurang lebih 2 bulan. Nah, di sini teman-teman nanti langsung ada juga yang namanya divisional program. Ini tergantung, bisa ada yang 1-5 bulan atau 1-3 bulan tergantung di direktoratnya masing-masing. Nah, nanti teman-teman akan kita adakan checkpoint. Kalau di MT sendiri itu ada 3 checkpoint. Yang pertama ada di half year presentation. Di bulan kelima biasanya, lalu setelah half year presentation ini teman-teman pada saat mengajukan proposal, nanti harus diimplementasi proyeknya. Jadi dari bulan ke-6 sampai ke bulan ke-18, kita akan lihat bagaimana teman-teman bisa mengimplementasi proyeknya. Nanti di one year presentation kita akan checkpoint lagi di 12 bulan, dan di final presentation ini juga akan kita cek di 17 bulan, apakah teman-teman bisa diangkat SMP-nya Paragon atau belum gitu ya. Nah, di sini nanti proses mentoring akan berjalan dari awal teman-teman masuk sampai akhir, gitu. Oke, ini adalah salah satu MT Participants Journey yang ada di Paragon gitu ya. Ini namanya Muhammad Iqbal. Dia itu banyak sekali terkait dengan apa-apa saja yang dikerjakan gitu ya, teman-teman bisa lihat di sini juga. Jadi di Oktober 2019 Iqbal ini dia apply di Paragon One Stop Hiring, dulu di POS namanya. Di November dia diterima di Paragon. Nah, di Desember sampai Maret ini ada first rotation as reward dan people experience team, terus ada second rotation juga. Ini Iqbal memang diterimanya di Direktorat HR. Nah, jadi muternya ke reward and people experience, ada employer branding, ada business transformation team gitu ya. Dan di Juni dia graduated dari MT Paragon dan mempresentasikan improvement project-nya apa. Nah, terus sekarang di Juni 2021 itu ada employer branding eksekutif dan sekarang juga menjadi Paragon Internship Program Mentor. Nah, saat ini Iqbal itu udah gak di HR lagi, tapi sekarang lagi pindah ke marketing gitu ya, teman-teman. Jadi tergantung bagaimana kebutuhan dari direktorat masing-masing dan perusahaan gitu. Oke. Nah, ini divisional program yang Iqbal jalankan gitu ya. Ini menjadi komite untuk outing human resource di Bogor. Lalu kemudian ini juga ada HR deployment. Jadi Iqbal juga kita minta untuk membuat acara HR deployment di tahun 2020 untuk teman-teman yang ada di DC, di pabrik sama di head office juga. Terus Iqbal juga menjalani Paragon Campus Roadshow. Lalu kemudian ada HR dinner time juga as part of self appreciation gitu ya. Nah, ini Iqbal menjalani ini juga. Lalu kemudian happy banget ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau misalnya bergabung di Paragon juga bisa merasakan kehappyan ini. Karena kita memang rata-rata ini kalau misalnya bisa dilihat anak-anak muda ya teman-teman ya. Tuh, oke. Nah, di sini ada self development dan improvement project yang sebentar. Oke. Nah, ini juga ada self development dan improvement project yang digunakan gitu ya untuk dimasukin ke dalam check-in time platform terkait dengan individual development plan dari masing-masing individu yang sudah masuk di MT dan PLDP program kita gitu. Apa aja sih yang harusnya teman-teman nanti presentasikan gitu ya pada saat half year? Teman-teman akan kita lihat bagaimana proses berpikir teman-teman. Lalu kita akan lihat juga bagaimana problem solving-nya teman-teman untuk menentukan suatu inisiatif project.
Nah, di 1 year ini kita akan lihat progress presentation-nya teman-teman, dan di final year-nya ini nanti kita akan lihat bagaimana result-nya gitu. Sekian teman-teman, ini untuk program MT. Nah, next-nya akan dilanjutkan oleh Mbak Fitri. Silakan Mbak Fitri. Oke, thank you Kak Sani. Oke teman-teman, kita selanjutnya akan membahas mengenai Paragon Leader Development Program. Next. Oke, nah untuk definisi programnya sendiri dari PLDP ini adalah mempersiapkan new hire atau new Paragonian untuk bisa lebih siap nih menghadapi dunia profesional dengan meningkatkan performa kerja melalui pembelajaran atau experience yang mengedepankan mengenai problem solving, analytical thinking, dan juga self management. Nah, adapun untuk objektif dari program PLDP ini, yang pertama adalah kita ingin meningkatkan kemampuan managing dan executing terutama terhadap tugas-tugas individu. Lalu kita juga ingin meningkatkan self management dari para peserta program. Kemudian yang ketiga, kita juga berharap para peserta program mampu memimpin dirinya sendiri terutama ketika dalam menghadapi challenge yang ada di direktorat atau fungsinya masing-masing. Kemudian dari program PLDP kita juga berharap para peserta program dapat berkolaborasi dengan orang lain dengan tujuan agar tujuan perusahaannya tercapai. Kemudian yang kelima, dari situ kita juga mengedepankan para peserta program mampu memberikan dan mengimplementasikan Paragon Value dan juga Parmasis atau Paragon Management System yang ada di Paragon Corp. Seperti itu. Next. Nah, ini untuk journey-nya. Yang membedakan antara MP dan PLDP, kalau di MP sendiri ada 3 checkpoint ya, ada first presentation, kemudian ada one year, dan juga final, tetapi kalau di PLDP sendiri, kita hanya ada first presentation dan juga final presentation. Nah, untuk journey awalnya sendiri sama seperti dengan teman-teman MT, jadi diawali dengan induction, dan ada new entry program, new entry development. Nah, ini berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, dan setelah itu dilanjutkan dengan division program yang dimulai dari hari pertama new hire join di Paragon sampai dengan 6 bulan. Nah, setelah para peserta program mengikuti division program, mereka akan melanjutkan checkpoint pertama, yaitu first presentation, di mana first presentation ini adalah yang dibahas mengenai apa-apa yang mereka temukan di division program, entah itu mengenai ways of working, kemudian pemahaman bisnis proses, kemudian dari pekerjaan-pekerjaan yang telah mereka lakukan, dan juga skill ataupun knowledge yang telah mereka dapatkan selama mengikuti entry development. Nah, dari situ di first presentation juga kami akan meminta mereka membuat ideation, yang mana ideation tersebut nantinya akan dibawa ke dalam project analysis yang akan dijalankan mulai dari bulan ke-6 sampai dengan bulan ke-9. Nah, setelah itu di bulan ke-9 sampai dengan akhir tahun, yaitu di akhir tahun 18 bulan, peserta akan menjalankan yang namanya project implementation. Nah, selama keberjalanan tersebut, peserta program akan menjalankan juga yang namanya mentoring dan IDP. Nah, itu berjalan mulai dari bulan ke-6 sampai dengan bulan ke-18, seperti itu. Nah, terakhir, peserta program di bulan ke-17 akan mempresentasikan hasil dari project implementasi dan juga project improvement di final presentasi di bulan ke-17, seperti itu. Lanjut ke Sani. Oke, nah ini salah satu journey dari peserta PLDP yang ada di Paragon. Ini adalah journey dari Mbak Alfrida Ningrum. Mbak Alfrida ini masuk di bulan November 2018, yang mana beliau apply di POS Jakarta. Kemudian di April 2019, Mbak Alfrida ini diterima di PTI. Kemudian di April sampai dengan September 2019, Mbak Alfrida ditempatkan di posisi PLDP Market Development sebagai Training Officer. Kemudian di September 2019, Mbak Alfrida mengikuti induction program. Dan di Oktober 19, Mbak Alfrida mengikuti OJT sebagai Medan Activation and Demand Creation Officer. Nah, di sini juga kita lihat ya bahwa Mbak Alfrida nih diberi kesempatan untuk merasakan OJT di berbagai daerah yang ada di Sumatera ya teman-teman ya. Ada di Medan, Aceh,
Dan pada akhirnya di Juni 2021, Mbak Alfrida ditempatkan di Medan sebagai Demand Creation Officer. Seperti itu. Next. Oke. Nah, ini salah satu division program atau journey yang Mbak Alfrida jalankan di Direktorat Komersial ya teman-teman ya, di mana Mbak Alfrida ditugaskan sebagai pelaksana maupun penanggung jawab untuk beberapa program seperti Paratroops, kemudian Beauty Conference, lalu juga ada campaign about pandemi kemarin, lalu yang terakhir Mbak Alfrida juga ditugaskan untuk membuat beauty tips ya di Instagramnya Wardah Beauty dengan membuat akun Wardah Beauty _101 seperti itu. Next. Nah ini sama ya seperti yang tadi di MT. Jadi dari setiap pembelajaran maupun hasil mentoring yang teman-teman program jalankan itu bisa di-put ke dalam check-in time ya teman-teman ya, yaitu platform untuk membuat individual development plan. Kemudian ini juga potongan dari project improvement yang telah Mbak Dea buat, yang mana ini dibuat dari mulai project analysis di bulan ke-6 sampai dengan final presentation di bulan ke-17, seperti itu. Next. Nah, kemudian ini ada tips and trick untuk menjadi MP dan PLP Paragon. Yang pertama, start from now. Teman-teman jangan menunda untuk coba mengakses diri sendiri nih. Mungkin bisa mempertanyakan atau mulai melist down kira-kira teman-teman tuh menariknya di bagian apa sih, atau mungkin teman-teman tertarik untuk bekerja di perusahaan mana. Itu mulai dari sekarang ya teman-teman bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, teman-teman juga mulai mengambil kesempatan nih untuk menjadi seorang leader. Misalkan kayak teman-teman sekarang masih ada di dalam kampus, silakan teman-teman bisa mengikuti kepanitiaan atau mungkin komunitas-komunitas di mana teman-teman mengambil peran sebagai leader di sana. Kemudian yang ketiga, teman-teman juga jangan underestimate GPA ya atau IPK, karena banyak seperti yang kita tahu ya teman-teman bahwa IPK adalah pembuka jalan nih bagi teman-teman yang ingin mengapply di sebuah perusahaan, karena tidak bisa dipungkiri juga ya saat ini perusahaan-perusahaan banyak membuka lowongan dengan mencantumkan atau memilih kualifikasinya berdasarkan dari IPK. Dan selain berdasarkan IPK juga teman-teman diharapkan juga bisa berprestasi nih di kampusnya atau instansinya masing-masing, seperti itu. Kemudian yang keempat, teman-teman juga diharapkan bisa berkoneksi atau membangun network nih dengan orang yang tepat, atau mungkin mengikuti komunitas, atau saat ini kan juga banyak ya kayak perusahaan-perusahaan yang membuat sebuah kegiatan di mana di situ para ekspertis di perusahaannya diterjunkan ke ke halayak atau ke tempat umum buat untuk membuat sebuah komunitas mentoring atau coaching. Nah, teman-teman silakan tuh bisa membangun networking melalui komunitas tersebut. Next. Kemudian choose and direct and useful extracurricular. Nah, di sini juga teman-teman yang masih dalam dunia kampus silakan ini ya mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang memang ada manfaat atau berdampak bagi diri teman-teman di kemudian hari. Dan banyak pelajaran yang bisa teman-teman ambil dari sana, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, jangan juga ngebangun barrier dalam diri kamu sehingga tuh bisa bisa mematikan potensi kamu. Jadi ya udah analis aja, kayak tetap aja keluarin potensi-potensi terbaik dari teman-teman, rajin baca buku, dan juga pokoknya jangan kayak aku nggak bisa apa-apa, jangan begitu. Jadi mulai untuk kurangi insecure, perbanyak bersyukur ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir, manners make man. Nah di sini juga mulai dari sekarang, walaupun kita masih ada di dunia kampus, tapi kita juga berusaha nih dan mulai belajar untuk menjadi orang yang bersikap profesional kepada siapapun. Karena mulai belajar dari sekarang itu adalah step awal yang bagus ya teman-teman. Jangan sampai ketika nanti teman-teman baru masuk ke dunia kerja, teman-teman baru belajar nih gimana sih cara bersikap bersikap profesional di depan umum. Nah itu tuh kan bisa dibilang kayak terlambat ya teman-teman ya. Jadi diharapkan bisa mulai belajar dari sekarang, seperti itu. Next. Nah, it's time to ask yourself and tell to us.
Nah, sekarang waktunya nih teman-teman. Silakan reflection terhadap diri teman-teman, menanyakan pada diri teman, ngobrol sama diri teman-teman, dan ceritakan nih kepada para rekruter di luar sana sebenarnya apa sih talenta yang teman-teman miliki, lalu juga skill yang teman-teman punya itu kuatnya di bidang mana, seperti itu. Lalu juga passion yang teman-teman punya itu ada di bagian apa, kayak gitu. Terus yang keempat, lalu gimana teman-teman bisa tahu nih talenta teman-teman adalah di bidang tersebut, skill teman-teman adalah bisa dan ahli di dalam bidang itu dan lain-lain. Nah, gimana sih teman-teman bisa mengetahui hal itu? Nah, yang terakhir ceritakan juga nih, setelah teman-teman mengetahui talenta, skill, dan passion yang teman-teman punyai, apa yang teman-teman lakukan sehingga hal itu semua bisa memperkuat atau menjadi kekuatan dari teman-teman sekalian. Seperti itu. Oke, next. Dan terakhir, tetap jadi versi terbaik dari diri teman-teman ya. Karena kita nggak perlu jadi orang lain atau nggak perlu jadi diri, nggak perlu jadi orang lain untuk bisa tetap jadi yang bagus, tapi tetap jadi diri sendiri, perbanyak koneksi dan lain-lain yang tadi sudah disebutkan di dalam tips and triknya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, next. Oke, ini udah ya Mbak Fitri ya. Berarti ini teman-teman tadi udah disampaikan juga sama Mbak Fitri ya, Mbak Fitri ya. Sebenarnya untuk tips and trick tadi teman-teman ini mudah banget untuk jadi MT dan PLDP di Paragon gitu ya. Teman-teman ya udah mulai dari sekarang. Teman-teman juga take a chance to be a leader. Mungkin di sini banyak yang fresh graduate juga kali ya, Mbak Fitri ya. Dan lain sebagainya tadi yang udah disampaikan Mbak Fitri juga. Jadi nanti ayo gabung bersama kami gitu ya, Mbak Fitri, biar kita bisa mengembangkan Paragon bersama-sama. Oke, nanti teman-teman kalau misalkan pengen connect with us juga, ini teman-teman bisa di Instagram ada grow@paragon, Paragon ID, dan teman-teman bisa follow juga @Paragon University. Ini adalah Instagram Paragon University sendiri gitu ya. Di sini ada YouTube kami juga, Paragon Technology and Innovation, ada Paragon University. Terus kemudian ada LinkedIn kami, ada Spotify kami juga, We Are Here. Di sini juga ada TikTok kami @paragon.id, dan teman-teman juga bisa langsung mencari website kami di career.paragon-innovation.com gitu ya, teman-teman. Oke, sepertinya sudah nih Kakak Neta. Mbak Fitri ada yang mau ditambahin dulu? Cukup, Kak Sani. Cukup ya. Oke. Oke, baik Kak Sani dan juga Kak Fitri. Terima kasih sudah menjelaskan ya dengan sangat detail dan juga jelas banget gitu ya ke teman-teman semua yang hadir mengenai MT dan PLDP di Paragon. Nah, mungkin teman-teman sekarang udah tercerahkan gitu ya, kira-kira perbedaannya seperti apa gitu. Oke, Kak Sani sama Kak Fitri, di sini udah ada pertanyaan juga yang masuk gitu ya. Kita akan jawab gitu ya Kak Fitri dan Kak Sani dari pertanyaan yang pertama dan selanjutnya gitu. Oke, siap. Oke, mungkin aku coba bacakan ya Kak Sani. Boleh. Oke, dari yang pertama dulu Kak, selamat pagi Kak, apabila tidak diterima pada periode Maret, apakah dapat mendaftar kembali ke periode Mei? Mungkin ini lebih ke teknis rekrutmennya gitu ya Kak, akan dijawab oleh Kak Fitri sama Kak Sani atau gimana Kak? Oke, sebenarnya kalau misalkan teman-teman itu masalah tidak diterima, misalkan ada beberapa tes yang udah diikutin tes awal dulu gitu ya, Mbak Neta, dan siapapun nih yang bertanya di sini gitu ya, nanti teman-teman juga pasti akan diberitahukan informasinya gitu, karena kalau misalkan memang sudah tidak diterima, kalau setahu saya memang akan ada rentang waktunya, kalau nggak salah itu ada di rentang waktu 6 bulan. Jadi teman-teman boleh coba daftar lagi aja, tapi kalau misalkan kita akan lihat cek rentang waktunya, kalau misalkan memang belum mencukupi, itu mungkin teman-teman tidak akan dipanggil lagi gitu. Jadi dicoba terus aja gitu ya, Mbak Neta ya. Oke. Izin nambahin juga Kak. Boleh. Teman-teman juga bisa cek nih di Instagram @paragon. Di situ udah diinformasikan bahwa lama masa tunggu ketika gagal di tahap administrasi. Untuk yang tidak lolos di tahap administrasi, waktu tunggunya adalah 6 bulan. Kemudian kalau untuk gagal di online test, teman-teman diberi jeda 6 bulan untuk bisa apply lagi. Kalau wawancara awal 1 tahun dan wawancara akhir minimal 1 tahun, seperti itu. Untuk lengkapnya bisa cek di Instagram @paragon ya teman-teman ya.
Oke, terima kasih Kak Fitri dan Kak Sani sudah terjawab ya. Jadi memang ada rentang waktunya untuk masing-masing tahapan seleksi gitu. Tadi ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun juga gitu. Semoga terjawab ya. Oke, selanjutnya Kak dari Melda. Halo Kak, mau tanya, apakah memungkinkan bila shifting dari program PLDP lalu seiring berjalannya ternyata lebih cocok di bagian MT gitu Kak? Oke, ini Melda ya. Halo Melda. Jadi kalau misalkan masalah shifting dari program PLDP terus nanti lebih cocok di bagian MT, teman-teman kan nanti pada saat lagi rekrutmen itu pasti milih ya sebenarnya ya sesuai dengan requirement juga mau program PLDP atau program MT gitu dan yang posisi yang lagi dibuka. Nanti kita akan lihat kalau misalkan memang Mbak Melda pasti awal-awal teman-teman harus ikutan dulu programnya secara utuh. Jadi 1,5 tahun dulu, apakah itu let's say nanti keterimanya di PLDP ya udah diselesaikan dulu 1,5 tahun. Tapi nanti kita akan lihat gitu. Kenapa teman-teman kok mau lagi ke program MT? Tapi kalau misalkan kayak shifting tiba-tiba dari program PLDP-nya baru 1 bulan, terus kemudian ke program MT itu nggak seperti itu sih ya di Paragon. Jadi teman-teman harus menyelesaikan programnya terlebih dahulu. Nanti pada saat 1,5 tahun kita akan lihat apakah kompetensinya teman-teman itu lebih sesuai di level yang mana gitu. Gitu sih Mbak Melda. Semoga terjawab ya Mbak Melda. Oke, ada tambahan dari Kak Fitri atau sudah cukup Kak? Cukup. Oke, selanjutnya nih Kak, apakah kemampuan bahasa asing jadi salah satu syarat masuk MT di Paragon gitu Kak? Oke, ini mau Mbak Fitri atau aku duluan yang jawab Mbak Fit? Kak Sani dulu nggak apa-apa. Oke, boleh-boleh. Jadi kalau misalkan kemampuan bahasa asing, karena di sini kan Paragon Corporation juga kita sudah distribusi juga ke Malaysia ya teman-teman, dan insya Allah nanti beberapa tahun lagi kita juga sudah ada di beberapa negara, amin gitu ya teman-teman. Jadi nanti menjadi salah satu syarat atau enggak, karena bahasa asing ini kan bisa dipelajari sebenarnya ya. Jadi kami pun yang ada di Paragon, Paragonian, kita juga masih terus belajar bahasa Inggris. Jadi jangan khawatir juga kalau misalkan nanti teman-teman belum bisa banget gitu bahasa Inggris, karena kita ngebentuk environment di setiap hari Kamis kita memang ngomong pakai bahasa Inggris, ada English Day. Walaupun kadang juga masih ini ya Mbak Fitri ya, kita masih bentuk environment tersebut gitu. Jadi kalau misalkan nanti Mbak Mutiara bahasa asing yang kita lihat mungkin lebih banyak bahasa Inggris, bahasa Mandarin juga, karena untuk di beberapa bagian tertentu kayak semacam procurement dan berurusan dengan beberapa vendor luar itu juga menjadi salah satu dilihat banget. Sebenarnya kita akan lihat dulu kemampuan soft kompetensinya teman-teman dan kesesuaian values-nya teman-teman dengan Paragon gitu. Gitu. Mungkin dari Mbak Fit ada tambahan dulu Mbak Fit? Kalau dari aku, ya kalau misalkan memang teman-teman punya hal itu sekarang, itu jadi nilai plus juga ya Kak Sani ya. Untuk penilaian para rekruter juga seperti itu. Jadi kalaupun memang ada ketertarikan dalam bahasa asing, nggak apa-apa dipelajarin aja, karena itu bisa menjadi nilai plus bagi teman-teman yang mempunyai kemampuan tersebut. Oke, cukup Mbak Neta. Oke, siap Kak Sani dan Kak Fitri. Jadi memang dipelajari aja dulu gitu, karena nanti ketika dibutuhkan kita sudah punya ilmu tersebut. Tapi di Paragon juga akan diberikan pengembangan skill juga ya Kak nanti untuk bahasa asing gitu teman-teman. Jadi tenang aja, nanti bakalan ada tempatnya juga atau wadahnya buat teman-teman semua. Oke Kak, selanjutnya dari Kak Naufal nih, Kak izin bertanya, bagaimana jenjang karir dari MT Paragon? Bagaimana suasana dan juga jam kerja di Paragon? Mungkin ini lebih ke sharing ya dari Kak Sani atau juga Kak Fitri gitu selama menjadi Paragonian, Kak. Boleh. Oke. Dari Noval ya. Jadi dari Teknik Mesin ITB, adik kelasku ini berarti. Diriku juga dari Teknik Mesin ITB loh Noval. Oke, izin bertanya jenjang karir MT di Paragon. Jadi teman-teman, MT di Paragon seperti yang sudah disampaikan sebelumnya di slide. Jadi kan kita ada programnya 1,5 tahun dulu ya teman-teman. Mau nggak mau 1,5 tahun dulu itu teman-teman akan menjadi MT Paragon dulu. Nah, di MT Paragon sendiri akan banyak sekali task force yang nantinya teman-teman bisa kita berikan. Jadi contoh, ini mungkin sharing juga kali ya, suasana kerjanya sama jam kerjanya. Kayak diriku masuk MT di 2016, itu pertama kali memang langsung di HR, tapi banyak diberikan task force yang memang konteksnya HR juga, tapi di beberapa departemen
tertentu gitu. Jadi ada di bagian Paragon University, ada di bagian People Development juga, terus ada di bagian Human Resource Business Partner juga gitu. Jadi kalau misalkan mau ditanyain jenjang karir MT di Paragon, mungkin teman-teman bisa reflect juga ke saya gitu ya teman-teman. Karena kalau saya dari 2016 SMT Paragon, di tahun 2021 ini alhamdulillah udah jadi head of dari Paragon University sendiri. Jadi insya Allah Paragon Corporation akan lebih gede ke depannya dan kita juga akan terus berkembang. Jadi kenapa sih Paragon kok buka terus gitu ya, MTPLDP-nya selalu buka terus juga karena memang kita insya Allah lagi mengembangkan Paragon ke arah yang lebih besar lagi. Jadi ketika teman-teman nanya karir MT di Paragon, itu teman-teman sendiri yang ngebuat. Jadi kayak misalkan Mbak Fitri, kayak saya, kita sendiri yang kita bilang kita pengen jadi seperti apa, kita sampaikan kepada superior atau mentor kita gitu. Gitu ya Noval. Terus kalau suasana dari jam kerja di Paragon, kalau suasananya kita masih muda-muda banget. Saya sekarang umurnya 30 tahun sih tahun ini gitu ya. Saya lahir di tahun 92 gitu. Mungkin Mbak Fitri nanti juga bisa share. Jadi suasana di Paragon itu gimana ya, mungkin Neta juga intern di Paragon kan emang ini banget ya, kayak anak-anak muda gitu. Kalau misalkan diskusi ya diskusi sesama anak muda, bahkan CEO kami gitu ya di Paragon Teknologi and Innovation, ada Pak Salman Subakat, sering banget nyamperin kita gitu. Kemarin aja saya baru diajakin meeting jam 6:30 gitu ya, aman-aman aja. Itu 6:30 karena saya dari rumahnya jam 6, kebetulan nyampe jam 6:30 di kantor, ketemu sama Pak Salman ini, yuk kita diskusi-diskusi. Jadi seenak itu di Paragon. Terus sama eksekutif komitenya juga seenak itu juga untuk diskusi gitu ya. Kita juga sering banget ngadain outing dan lain sebagainya. Terus kalau jam kerja di Paragon, kita itu dari Senin sampai Kamis memang masuknya ada perbedaan sedikit di head office sama distribution center dan di plan gitu ya Mbak Fitri. Kalau yang di head office kita masuk di jam 7.30, terus pulangnya jam 17 Senin sampai Kamis. Kalau Jumatnya masuk jam 7.30 dan pulang jam 16.15. Tapi karena sekarang suasananya memang kita sudah ada hybrid juga gitu ya. Ada yang offline, ada juga yang online, tapi pasti seminggu tergantung direktoratnya masing-masing. Kalau di HR kita ada hybrid, 3-4 hari kita ke kantor, 2-3 hari kita ke kantor, dan nanti kita bisa secara online juga gitu. Mungkin David mau nambahin suasana kerja? Cukup Kesani tadi sudah cukup menggambarkan. Oke, gitu Noval, semoga terjawab ya. Oke, Kak Noval, semoga sudah terjawab ya tadi dari Kak Sani dan juga Kak Fitri. Memang betul, aku juga sebagai intern gitu ya, sekarang juga lagi WFO nih Kak gitu. Dan juga memang kalau misalnya kita diskusi itu, kita sama-sama pemikirannya masih fresh, anak muda gitu ya. Jadi nyambung-nyambung aja buat diskusi gitu. Dan apa ya yang aku rasain juga working environment di sini tuh sangat-sangat membangun, terus juga kakak-kakaknya mau ngajarin banget sebagai intern kan bener-bener belum tahu ya tentang Paragon, jadi diajarin banget dari A sampai Z gitu teman-teman. Oke, selanjutnya nih Kak dari Kak Mutiara. Kak, saya memiliki pengalaman organisasi di bidang HR, tapi jurusan saya engineering. Apakah saya akan punya kesempatan yang sama besarnya dengan teman-teman dari psikologi atau lainnya kalau saya apply di bidang HR gitu Kak? Oke. Aku jawab dulu, nanti Kesani boleh ya. Mbak Fitri dulu. Oke, teman-teman. Jadi untuk Mbak Muti, apa ya, di Paragon itu kesempatan sangat terbuka banget. Jadi nggak menutup kemungkinan nih ada dari jurusan lain tapi ditempatkan di HR, begitupun sebaliknya. Nah, sebagai info juga nih, di HR itu nggak cuma anak psikologi aja nih teman-teman yang ada di HR ya. Jadi kita tuh ada dari, kalau saya sendiri dari akuntansi, Kasani dari teknik mesin. Kemudian ada rekan kami juga dari biologi, ada juga dari teknik fisika, pokoknya macam-macam gitu teman-teman. Nah, asal itu dari mana sih sampai pada akhirnya teman-teman bisa ditempatkan di HR. Nah, ketika wawancara, ketika tes dari tahapan tersebut, dari tim PPC kami akan memotret nih kira-kira potensi dan ketertarikan teman-teman tuh ada di part mana sih. Nah, sampai pada akhirnya ditempatkan di HR begitu. Jadi kayak nggak menutup kemungkinan dari apa tadi Mbak Muti itu engineering bisa masuk HR, itu terbuka banget Mbak Muti. Nanti kan bisa di ini ya, dipotret dari hasil PPC-nya, dari hasil tes dan seksi yang dilalui oleh Mbak Muti sendiri. Seperti itu. Dari kesannya mungkin ada tambahan Kak? Jadi intinya kalau misalkan kesempatannya itu sama atau gimana, intinya teman-teman yang akan membentuk karir teman-teman sendiri di Paragon gitu ya. Jadi kalau misalkan
punya sih pengalaman organisasi di bidang HR tapi dari engineering, contohnya saya gitu dan Mbak Fitri gitu ya. Kita juga bukan dari psikologi gitu teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang ketertarikannya ada di bagian HR untuk di posisi-posisi yang memang membutuhkan psikologi things gitu ya, kayak misalkan ada rekrutmen atau misalkan ada people review terkait dengan hasil-hasil psikotes, mungkin memang lebih berpengalaman di sana. Jadi kita tidak bisa masuk ke area sana gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya ke area HR yang lain, kan area HR yang lain tuh banyak banget. Ada people development-nya, ada kemudian mungkin organization and people effectiveness gitu ya. Atau di perusahaan lain disebutnya organizational development. Itu bisa banget gitu. Gitu ya teman-teman, semoga terjawab. Oke, semoga terjawab ya Kak Mutiara tadi pertanyaannya. Jadi sangat memungkinkan gitu di Paragon itu bisa jadi apa aja, yang penting kita mau ngebuat diri kita seperti apa gitu. Oke, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari nggak tahu namanya. Kak, pagi Kak, saya lihat bahwa value yang dibawa Paragon itu sangat dipertimbangkan dalam melihat kompatibilitas dengan Paragonian gitu. Sebenarnya implementasi realnya seperti apa Kak yang bisa dilihat gitu. Mungkin ini penasaran banget Kak, kira-kira apa aja sih gitu yang mempertimbangkan dengan Paragonian sendiri di Paragon. Oke. Aku jawab dulu ya Mbak Pit ya. Value yang dibawa Paragon sangat dipertimbangkan dalam melihat kompatibilitas dengan Paragonian. Implementasi real seperti apa? Oke. Kalau misalkan masalah value, teman-teman, kita itu value-nya sekarang ada 4K1I. Jadi ada ketuhanan, ada kerendahan hati, ya Mbak Fitri ya, ada ketangguhan, lalu kemudian ada inovasi juga. Sekali satu lagi Mbak Fitri, ada tadi ketuhanan, ada kerendahan hati, kepedulian, ketangguhan, dan juga inovasi gitu ya teman-teman. Nah, implementasi real value-nya, jadi Bapak Ibu Excom maupun founder kami itu kan memang masih terlibat juga di Paragon Corporation gitu ya teman-teman. Jadi memang kalau misalkan kita mau lihat kerendahan hatinya itu juga bisa kita lihat dari bagaimana Bapak Ibu tersebut bisa belajar dari mana saja gitu ya, bisa menerima masukan dari mana saja, itu tuh terlihat banget di Paragonian. Nah, bagi teman-teman yang nanya ini, teman-teman masuk dulu dari Paragon, karena kalau misalkan memang sudah bergabung di Paragon, biasanya ya value-nya itu sama. Nah, kalau misalkan kita lihat ketika teman-teman daftar Paragon, pasti kan perusahaan itu akan mencari orang yang memang memiliki values yang sama juga gitu ya, sama organisasinya. Nah, itu juga menjadi salah satu yang kami lihat. Nah, teman-teman nggak usah jadi diri orang lain untuk pengen masuk ke Paragon. Paragon tuh inovasi banget misalkan ya. Gue pengen lah jadi orang yang inovasi gitu. Jadi teman-teman tidak usah mengubah diri teman-teman sampai sejauh itu. Karena kita juga bisa lihat semacam bibit-bibitnya teman-teman pada saat nanti ngelamar di Paragon gitu ya. Itu akan kelihatan. Jadi pokoknya nggak usah diubah-ubah deh diri teman-teman, ya udah tetap diri teman-teman. Kalau misalkan memang ada kesamaan, itu memang akan kita lebih utamakan juga gitu, karena kita pengen yang memang sesuai dengan values kita juga ya Mbak Neta ya. Bahkan teman-teman yang intern pun di kita itu juga kita interview juga gitu teman-teman semua. Dan jangan sampai ketika teman-teman ngerasa, oh gue nggak diterima di Paragon, apakah gue nggak cocok gitu ya? Belum tentu. Bisa jadi nanti teman-teman juga lebih cocok di perusahaan yang lain gitu. Itu adalah saran dari saya juga. Gitu. Mbak Fitri mau nambahin? Cukup. Cukup ya? Oke. Oke Kak, karena nanti kita selesai di jam 11 nih Kak, kita bakalan jawab mungkin beberapa pertanyaan lagi ya, gitu Siap. Kak Putri dan juga Kak Sani. Oke Kak, ada pertanyaan lagi nih Kak. Halo Kak, saya izin bertanya, saya dulu pernah mengikuti online assessment Paragon Corp, namun gagal. Jadi apakah ada tips and trick supaya lolos online assessment gitu Kak katanya? Dan bagaimana sistem penilaian dari online assessment dalam menentukan lolos atau tidaknya gitu? Karena ini juga berkaitan sih Kak dengan pertanyaan selanjutnya yang bertanya tahapan menjadi Paragonian di program NT dan PLDP seperti apa. Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut ya Kak tips and trick-nya gitu menjadi Paragonian gitu. Mbak Fitri dulu deh. Mbak Fitri dulu berarti baru ke aku. Silakan Mbak Fit. Oke. Sebenarnya kalau untuk ikut online assessment itu teman-teman ya pastinya ini ya perlu, kalau dibilang harus latihan atau enggak, bilangnya perlu ya teman-teman. Ya bagaimanapun juga kan pasti setiap perusahaan pasti punya tipe tes yang masing-masing ya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman juga perlu nih yang namanya berlatih
berlatih mengisi online assessment. Kan saat ini sudah banyak ya online assessment yang gratis di Google ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa tuh coba dari situ dulu. Nah, kalaupun ternyata di Paragon kenapa gagal, nah bisa jadi ada aspek-aspek yang memang belum sesuai nih sama kriteria atau klasifikasinya Paragon. Seperti itu sih teman-teman. Dari Kak Sani mungkin ada tambahan lagi Kak? Kalau dari saya, teman-teman, namun gagal gitu ya. Tips and trick, sebenarnya kalau misalkan assessment itu kan memang ada potensi diri kita pribadi gitu ya. Kalau misalkan tadi kata Betul. Mbak Fitri pengen latihan, mungkin teman-teman di latihan kan ada beberapa tes yang berhitung juga, mungkin boleh latihan, tapi akan balik lagi. Jadi teman-teman jadi diri sendiri aja. Tips and tricknya apa ya kalau sebelum ujian? Oh ini nih, tips and tricknya pada saat sebelum ujian online assessment, ya udah jangan sampai tidur sampai kemalaman banget gitu ya teman-teman. Karena itu yang paling penting, energinya harus dijaga. Terus kemudian sistem penilaian dari online assessment itu juga kita pasti ada beberapa kriteria ya teman-teman. Jadi kami tidak akan membocorkan di sini juga gitu ya teman-teman. Terus kemudian yang kedua, akan kelihatan banget ketika teman-teman itu pada saat lagi ngerjain online assessment-nya itu nggak jujur, itu akan kelihatan juga gitu ya. Jadi teman-teman harus jujur, tadi energinya juga cukup. Terus yang ketiga, pastikan kalau online assessment itu sinyalnya juga bagus gitu ya teman-teman, karena kan itu juga mungkin nanti akan ada beberapa tes yang Paulinya untuk bukan Pauli sih, hitungan ya kalau nggak salah itu juga bermain dengan waktu itu. Nah perhatikan juga dengan sinyalnya teman-teman. Terus kalau aku boleh saran lagi, mungkin sharing-sharing kepada kakak-kakak tingkatnya yang dulu udah pernah masuk ke Paragon gitu ya. Itu teman-teman juga bisa nanya ke mereka gitu. Terus tadi tahapan-tahapan ya, Neta ya, terkait dengan MT PLDP ya. Iya, Oke. Teman-teman kalau tahapan MT sama PLDP sendiri, kan teman-teman juga ada beberapa tes ya. Nanti diikutin aja, mungkin teman-teman biar lebih paham lagi infonya itu bisa follow Grow at Paragon gitu ya teman-teman, di sana ada info terupdate juga. Sama kalau tahapan MT sama PLDP sebenarnya pada saat teman-teman sudah masuk nanti akan ada induction program dulu ya Mbak Fitri ya yang kita berikan kepada teman-teman. Nanti teman-teman akan masuk ke divisional program masing-masing, lalu nanti kita akan panggil lagi untuk new entry development program, lalu nanti akan ada beberapa follow up session juga buat teman-teman semua, dan nanti juga kita akan memfollow up bagaimana teman-teman itu bisa membuat suatu project yang menarik gitu ya dan bisa berimpact sama bisnis. Jadi kalau tahapan untuk menjadi Paragonian itu ada beberapa tesnya, teman-teman bisa follow dulu Grow at Paragon karena takutnya ada beberapa perubahan gitu ya Mbak Fit ya. Gitu. Nambahin juga Kak, boleh? Boleh. Ya. Kalau yang saya tahu itu ada seksi administrasi, kemudian juga ada online test. Kemudian setelah itu teman-teman akan masuk ke psikotes. Nah, saat ini sepertinya masih terlaksana online ya untuk psikotesnya sendiri. Nah, setelah psikotes ada beberapa posisi, aku agak kurang update juga sih, yang melanjutkan ke tahap wawancara dengan psikolog. Nah, setelah itu wawancara dengan psikolog, teman-teman juga akan masuk ke dalam wawancara bersama family ya Kak ya. Tapi ada juga yang langsung wawancara bersama user. Nah, kurang lebih seperti itu sih teman-teman tahapannya. Oke, Kak Putri dan Kak Sani. Apa sudah dijawab ya teman-teman semuanya tahapannya seperti apa? Memang betul sekali, Kak, karena intern juga kan ada tesnya ya waktu itu online assessment juga. Memang harus dipersiapkan, tadi istirahat yang cukup juga gitu dipersiapkan dari hari-hari sebelumnya. Terus juga up to date juga untuk informasi-informasi yang diberikan melalui email biasanya gitu teman-teman. Dan juga kalau misalnya ingin informasi lebih lanjut, tadi jangan lupa untuk di-follow Grow at Paragon dan juga boleh update juga di website karir kita, karierparagoninnovation.com gitu teman-teman. Jadi boleh dicek aja keseluruhan mengenai Paragon kalau misalnya teman-teman pengen tahu tentang Paragon gitu. Oke Kak, karena mungkin kita akan selesai di jam 11 nih Kak. Selanjutnya akan langsung aja closing statement dari Kak Sani dan juga Kak Fitri ini untuk para calon Paragonian mungkin ya dari teman-teman dari kampus di seluruh Indonesia yang bergabung dan khususnya mungkin dari ITB sendiri. Boleh dari Kak Sani terlebih dahulu mungkin? Oke, dari aku ya, saran dan pesan kali ya, closing statement ya Neta ya tadi. Teman-teman tuh harus tahu dulu teman-teman pengen apa gitu ya pada saat nanti teman-teman sudah lulus dari kuliah.
teman-teman harus tahu dulu itu tahu persis. Kalaupun misalkan emang belum tahu caranya gimana, teman-teman bisa cari mentor, bisa sharing juga sama alumni-alumni teman-teman gitu ya. Dan teman-teman bisa cari browsing gitu dan banyak belajar. Jadi kalau di saya ngelihatnya di Paragon Corporation sendiri gitu ya, setiap level manapun itu belajarnya kenceng banget. Jadi bagi Paragonian yang calon-calon Paragonian yang lagi nonton ini semua, teman-teman belajar, tahu juga nanti maunya apa, terus kemudian teman-teman juga harus apa ya, energi teman-teman juga harus dijaga gitu ya. Jadi pada saat energi kita itu bisa dijaga biar kita bisa selalu berbuat baik juga kepada orang lain gitu ya, bisa bermanfaat juga gitu sih. Itu saran dari saya Neta, dan teman-teman persiapkan dari sekarang karena kita nggak akan tahu apa yang akan kita hadapi lagi ke depannya gitu. Bisa jadi tiba-tiba kalau sekarang kan corona alhamdulillah sudah mulai ini ya teman-teman ya, sudah mulai hampir selesai lah semoga. Kita nggak tahu nanti ke depannya akan seperti apa. Jadi teman-teman persiapkan apa yang tidak akan tiba-tiba tidak terduga gitu untuk datang gitu sih. Oke, jadi prepare yourself ya Kak, from today gitu. Jadi dari hari ini dipersiapkan, Betul, jangan betul. ditunda-tunda lagi. Oke, selanjutnya Kak Fitri boleh? Kalau dari aku tetap jadi diri sendiri dan selalu ini ya berusaha untuk menjadi yang terbaik. Itu aja sih Mbak Neta kalau dari aku. Thank you. Sip, tetap jadi diri kalian sendiri, jangan di aneh-anehin gitu ya Kak. Ya udah pede aja sama kemampuan kalian gitu. Kalau misalnya memang ingin jadi bagian dari Paragonian, cari informasi seluas-luasnya tentang Paragon gitu, dan juga jangan sampai kelewatan kalau misalnya ada timeline-timeline penting gitu teman-teman, terusnya untuk rekrutmen gitu tadi di MT dan PLDP. Oke teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian ya penjelasan mengenai MT dan PLDP di Paragon Corporation ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Sani dan Kak Fitri tadi memberikan pencerahan lebih untuk teman-teman tentang MT dan PLDP di Paragon gitu. Dan juga semoga teman-teman lebih tertarik dan juga ingin menjadi bagian dari Paragonian. Sebelumnya terima kasih ya kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah antusias bergabung dan juga bertanya. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang mungkin tadi terlewat gitu. Semoga nanti kita bisa ketemu di lain kesempatan gitu teman-teman. Selanjutnya terima kasih dan juga mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih Kak Sani dan juga Kak Fitri. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Pamit ya. Baik, terima kasih kakak-kakak semua. Saya izin end meetingnya ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa ikut challenge dan isi presensi.